Hai, selamat datang di video pembelajaran kriptografi. Pada video ini, kita akan bahas mengenai 3 poin penting tentang kriptografi. Poin pertama pada video ini, kita akan membahas mengenai pengertian kriptografi. Buat kamu yang belum tahu apa itu kriptografi berasal dari kata Yunani, yaitu kripto dan graphia. Kripto berarti secret, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti rahasia. Dan graphia berarti writing, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menulis. Jadi, menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti itulah penjelasan singkat tentang kriptografi. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu algoritma kriptografi klasik. Di dalam teknik algoritma kriptografi klasik ini, kita akan mengetahui 3 fungsi dasar algoritma kriptografi yang terdiri dari enkripsi, dekripsi, dan kunci. Bagi kamu yang belum tahu apa itu enkripsi adalah proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya, seperti merubah pesan yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Jadi, pada dekripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks asli sehingga dapat dibaca. Ingat, dekripsi bukan deskripsi. Kunci yang dimaksud di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi 2, yaitu private key yang hanya boleh diketahui oleh satu orang dan public key yang boleh diketahui oleh semua orang. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin 3, yaitu Cesar-Cipher. Cesar-Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang memakai teknik substitusi. Berikut ini beberapa contoh enkripsi menggunakan Cesar-Cipher. Dimisalkan plain text-nya adalah Amikom dengan kunci 3. Kunci di sini sesuai dengan keinginan pengirim. Dikarenakan kuncinya adalah 3, maka geser kunci sebanyak 3 kali. Lalu turunkan satu persatu plain text-nya sehingga A menjadi D, M menjadi P, I menjadi L, K menjadi N, O menjadi R, dan M menjadi P. Maka, didapatlah ciphertext dari plain text Amikom dengan kunci 3. Begitulah contoh dari Cesar-Cipher dengan menggunakan kunci geser. Contoh selanjutnya masih menggunakan plain text Amikom dan kuncinya adalah Cesar. Kunci yang dipakai kali ini bisa berupa nama, alamat, atau apa saja sesuai dengan keinginan pengirim. Dikarenakan dalam kunci Cesar-Cipher tidak boleh adanya pengulangan huruf, maka huruf A tidak dipakai lagi. Setelah menentukan kunci, turunkan satu persatu plain text-nya, sehingga A menjadi C, M menjadi K, I menjadi G, K menjadi I, O menjadi M, dan M menjadi K. Maka, didapat hasil enkripsi dari plain text Amikom dengan menggunakan kunci Cesar. Selanjutnya, contoh Cesar-Cipher menggunakan metode blok. Misal, plain text-nya adalah Amikom bagus dengan memakai 3 kunci. Kunci pertama adalah Stimic, kunci kedua adalah Crypto, dan kunci ketiga adalah Cesar. Lalu, tentukan maksimal jumlah karakter dalam satu blok, misalnya 3. Hasilnya akan seperti ini. Dikarenakan blok keempat tidak mencukupi, maka tambahkan karakter X atau karakter lain yang diinginkan. Lalu, kita masuk ke tahap enkripsi. Blok pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, dan I menjadi D. Blok kedua menggunakan kunci kedua, di mana K menjadi E, O menjadi J, dan M menjadi G. Blok ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana B menjadi A menjadi C, dan G menjadi D. Blok keempat kembali menggunakan kunci yang pertama, di mana U menjadi U, S menjadi Q, dan X menjadi X. Lalu, gabungkan hasil dari setiap blok. Maka, didapatlah ciphertext dari Amikom bagus.
Selanjutnya, contoh enkripsi menggunakan metode karakter. Hampir sama dengan blok, hanya saja metode ini tidak memakai blok melainkan per karakter. Misal, plaintext Amikom, dan masih memakai 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, dan kunci ketiga Caesar. Karakter pertama menggunakan kunci pertama, di mana A menjadi S. Karakter kedua menggunakan kunci kedua, di mana M menjadi G. Karakter ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana I menjadi G. Karakter keempat kembali menggunakan kunci pertama, di mana K menjadi F. Karakter kelima menggunakan kunci kedua, di mana O menjadi J. Karakter keenam menggunakan kunci ketiga, di mana M menjadi K. Maka, didapatlah ciphertext Amikom dengan menggunakan metode karakter. Contoh selanjutnya, metode yang terakhir dari Caesar Cipher yaitu zigzag. Misal, plaintext-nya adalah Amikom dan masih memakai 3 kunci sebelumnya, yaitu Stimic, Crypto, dan Caesar. Pertama, enkripsi menggunakan kunci yang pertama, di mana A menjadi S, M menjadi H, I menjadi D, K menjadi F, O menjadi L, dan M menjadi H. Lalu, enkripsi hasil K1 menggunakan kunci yang kedua, tetapi dari arah bawah ke atas. Perlu diingat, arah atas ke bawah hanya dilakukan pada kunci pertama. Sehingga S menjadi T, H menjadi N, D menjadi J, F menjadi L, L menjadi P, dan H menjadi N. Lalu, enkripsi hasil K2 menggunakan kunci yang ketiga, sehingga T menjadi T, N menjadi P, J menjadi L, L menjadi N, P menjadi R, dan N menjadi P. Maka, didapatlah ciphertext dari plaintext Amikom dengan menggunakan metode zigzag. Sekian materi kriptografi tentang Caesar Cipher. Terima kasih dan sampai jumpa video berikutnya.